Halo, namaku Widya. Aku adalah peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021 di Kementerian ATR BPN. Hari ini, aku akan membahas hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Yuk kita mulai pembahasannya. Yang pertama, kita akan membahas terkait komitmen mutu. Sebelum kita membahas mengenai definisi komitmen mutu, sebaiknya kita membahas hal-hal terkait dengan mutu. Di antaranya efektivitas, efisiensi, dan inovasi. Efektivitas berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Sedangkan efisiensi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Yang terakhir adalah inovasi. Inovasi merupakan perubahan yang terjadi di suatu lingkungan. Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, atau bahkan dapat melampaui harapannya. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja, dan mutu juga dapat dijadikan sebagai alat pembeda atau pembanding dengan produk atau jasa sejenis lainnya yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing. Untuk mencapai komitmen mutu yang baik di instansi pemerintah, dapat digunakan metode manajemen mutu terpadu. Manajemen mutu terpadu merupakan kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja pada setiap level organisasi. Manajemen mutu terpadu memiliki 5 pilar utama, di antaranya adalah produk, proses, organisasi, pemimpin, dan komitmen, di mana pilar ini sangat berkaitan satu sama lain guna mencapai manajemen mutu yang baik di suatu organisasi. Berikut adalah pendekatan menggunakan metode Fishbone untuk mencapai kinerja instansi yang bermutu, di mana untuk mencapai hal tersebut, kita perlu memperhatikan rencana mutu, sosialisasi mutu, pengawasan mutu, implementasi dan pengawalan mutu, perbaikan mutu, serta output dan outcome yang dihasilkan. Metode perbaikan mutu diantaranya adalah yang pertama, metode plan, do, act, and check, yaitu metode yang mengutamakan tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengecekan, dan tindak lanjut dari tahapan pengecekan itu sendiri secara berkala sehingga kendala dalam mutu dapat dideteksi dengan cepat. Dan yang kedua, diagram sebab akibat. Ini adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi akar permasalahan yang dianggap menjadi kendala dalam mutu, untuk selanjutnya diperbaiki demi adanya perbaikan mutu. Dalam mencapai komitmen mutu, ASN harus memiliki nilai dasar komitmen mutu. Di antaranya adalah komitmen pada kepuasan pelanggan, cepat, tepat, dan ramah, melayani dengan hati, melindungi dan mengayomi, serta perbaikan yang berkelanjutan, di mana nilai-nilai ini harus selalu dapat dipertanggungjawabkan di setiap lapisan organisasi, di antaranya pada lapisan corporate level, strategic business unit level, functional level, hingga basic level. Dalam instansi pemerintah, perbaikan mutu dapat dilakukan salah satunya dengan pendekatan inovasi. Di antaranya adalah inovasi produk, inovasi proses, inovasi posisi, yaitu reposisi produk terkait layanan tertentu, dan yang terakhir inovasi paradigma, di mana pada tingkat ini instansi sudah mampu mengubah mindset pelanggan. Selain itu, faktor-faktor yang memengaruhi capaian produk atau jasa pemerintah diantaranya adalah yang pertama, bahan baku, mutu proses yang dikendalikan melalui standar yang jelas, budaya kerja yang berkembang di lingkungan organisasi yang kondusif, ragam inovasi, serta terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Dari penjelasan tadi, tujuan utama diadakannya kontrol terhadap komitmen mutu di instansi pemerintah diharapkan mampu menginspirasi ASN untuk menerapkan nilai-nilai berikut. Di antaranya adalah
ASN yang mengutamakan kepentingan pelanggan, ASN yang dapat menumbuhkan kepercayaan terhadap institusi pemerintah, ASN yang dapat meningkatkan kesetiaan dan kepuasan pelanggan, serta ASN yang dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara akuntabel, profesional, dan inovatif. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai nilai anti korupsi. Perilaku korupsi merupakan sebuah perilaku yang menyimpang yang dapat menimbulkan kerusakan lain. Jika diibaratkan kehidupan ini adalah orbit planet yang sedang mengelilingi matahari, kemudian terjadi penyimpangan salah satu planet yang mengorbit tidak sesuai dengan garis orbitnya, maka akan menimbulkan kerusakan pada tatanan orbit yang pada akhirnya akan merusak sistem tata surya. Itulah dampak dari korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, apa perilaku korupsi itu sendiri? Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio, yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau dalam bahasa Yunani, corruptio berarti tidak baik, curang, dapat disuap, menyimpang dari kesucian, dan melanggar norma. Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terdapat 7 contoh tindak pidana korupsi. Di antaranya, yang pertama, kerugian uang negara, kedua, suap menyuap, ketiga, pemerasan, keempat, perbuatan curang, kelima, penggelapan dalam jabatan, keenam, benturan dalam pengadaan, dan yang terakhir adalah gratifikasi. Lalu, bagaimana kita bisa memberantas korupsi? Hal ini dapat dilakukan dengan menjadi tunas bangsa yang berintegritas. Tunas integritas adalah konsep yang berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan. Tunas yang berintegritas harus memiliki nilai-nilai dasar anti korupsi. Di antaranya adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, sederhana, kerja keras, adil, dan berani. Sekarang, berikut tadi merupakan penjelasan tentang sikap anti korupsi. Untuk meningkatkan semangat anti korupsi di diri kita, yuk kita tonton video berikut. Korupsi itu mirip bola salju. Sekali bergulir akan membesar dan terus melaju. Tak bisa perlawanan dilakukan orang per orang atau hanya menggantungkan diri pada KPK yang berjuang. Mari sama-sama mantapkan hati untuk tidak pernah ikut-ikutan mencuri. Sama-sama tekadkan, kita anti korupsi. Saya Najwa Shihab, generasi anti korupsi.